Setelah menikmati segarnya wisata alam air terjun Gunung Rian, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yakni Kabupaten Malinau. Tempat kami akan bermalam dan melepas lelah. Pukul 16.30 kami meninggalkan Gunung Rian, dan sekitar 45 menit kemudian, kurang lebih jam 17.20 kami tiba di Malinau. Sepanjang perjalanan, mata dimanjakan oleh landscape khas Kalimantan Utara. Pepohonan hijau yang rindang, kebun-kebun warga, dan suasana pedesaan yang menenangkan. Dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 70 km per jam, perjalanan terasa nyaman, apalagi ditunjang kondisi jalan provinsi yang mulus dan terawat. Memasuki wilayah Malinau, kami melewati kawasan pusat pemerintahan yang tertata rapi, kantor bupati, kantor dinas-dinas, bahkan Polres Malinau pun berdiri dalam satu area terpadu. Jalanan di sini lebar sekali, bersih, dan memberikan kesan kota yang ramah dan tertib. Tujuan kami malam ini adalah MC Hotel, tempat sederhana yang nyaman untuk melepas lelah sebelum menjelajah lebih jauh ke pesona Malinau esok hari. Sampai di Malinau Kota jam 4:08. Seperti biasa, kita akan menginap di hotel yang kedua kalinya, namanya MC Hotel. Cukup terjangkau dan terletak di area perkotaan. Kita mau tanya dulu ada kamar tidak? Oke. Setelah urusan hotel beres, kami memutuskan untuk keluar sejenak. Rencana awalnya sederhana, cari makan malam. Tapi seperti biasa, kami tidak langsung mampir ke tempat makan pertama yang kami lihat. Malam itu, suasana kota Malinau terasa hidup. Meski bukan kota besar, tapi denyut aktivitasnya terasa hangat. Deretan toko-toko masih buka, minimarket terang benderang, dan yang menarik banyak juga warung kaki lima dan kafe-kafe kekinian tempat anak-anak muda nongkrong. Suasananya, kotanya adem, rapi, dan bikin betah keliling. Kami emang sengaja muter-muter dulu kawan, sekedar menikmati suasana sambil mencari tempat makan yang klik di hati, atau lebih tepatnya di perut kami. Di salah satu persimpangan, kami sempat melambat. Ada lapangan tenis yang cukup besar, terletak persis di simpang jalan utama menuju pusat pemerintahan. Di sekitarnya ada kantor PLN, agak jauh sedikit kantor bupati, bahkan Bandara Kolonel RA Besing juga nggak jauh dari sana. Semua fasilitas penting ini ternyata mengumpul di satu kawasan, rapi dan terorganisir. Tapi perjalanan malam kami berubah ketika tiba-tiba mata kami tertuju ke sebuah tempat yang ramai. Lampunya semarak, banyak orang duduk santai sambil makan. Wah, ini kayaknya menarik deh. Dan benar saja, tempat itu adalah pusat kuliner malam kota Malinau yang terletak tepat di tepian sungai Malinau. Suasananya hangat, pilihan makannya lengkap banget. Ada makanan berat, camilan, minuman segar, semuanya tersedia. Kami sudah sampai di salah satu tempat kuliner makan malam di daerah Malinau. Dan ternyata rame. Coba dilihat. Banyak sekali pilihan menu makanan dan ada jus-jusan. Sepertinya menambah gairah kita untuk makan malam yang banyak gitu. Nah, kita pengen makan ayam bakar malam ini. Kita coba cari ke sana. Mudah-mudahan dapat ayam bakar. Teman-teman kalau mau beli sendiri ya. Oke. Let's having a dinner. Alhamdulillah kesampaian makan ayam bakar dan ayam lalap di kuliner Malinau malam hari. Teman-teman kalau mau makan di sini aja ya. Tapi kami tidak bisa kirim. Perut sudah kenyang, hati pun senang.
Saatnya kami kembali ke hotel bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk rebahan penuh makna. Besok perjalanan bakal panjang, jadi malam ini wajib istirahat yang mantap. Udara kota Malinau malam ini dinginnya pas banget, kombinasi sempurna untuk tidur nyenyak. Selamat malam Malinau, kita recharge dulu demi petualangan yang lebih seru besok pagi. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi hari ini kondisi lagi dingin, hujan di kota kabupaten atau Kabupaten Malinau. Rencana hari ini kita akan bertolak ke Tanjung Selor, Bulungan. Tapi kita dahului dengan sarapan pagi. Sekarang pukul 7:11, sarapan dulu, isi lambung dulu. Sambil menunggu hujan reda sedikit, kita akan balik atau menuju kota berikutnya, yaitu di Bulungan, Tanjung Selor. Sarapan dulu yuk, let's go! Sebelum roda motor kembali berputar, ada satu hal yang gak boleh dilewatkan, yaitu adalah sarapan. Touring itu ibarat maraton di atas motor, jadi tubuh harus diisi bahan bakar terlebih dahulu. Dan pagi ini menunya sungguh menggoda. Sepiring mihun yang gurih, ditambah ikan dengan kuah sayur asem yang segar, perpaduan rasa yang bikin mata melek dan semangat naik level. Gak lupa kerupuk renyah sebagai pelengkap dan ditutup manis dengan sepotong pisang raja. Rasanya tradisional banget, tapi bikin bahagia sampai ke hati. Sambil menikmati tiap suapan, kami duduk berdua menikmati suasana pagi. Ada obrolan ringan, tawa kecil, dan momen hening yang justru terasa hangat. Ternyata sarapan bareng di awal hari bisa menjadi momen romantis yang sederhana tapi berkesan. Setelah kenyang dan hati pun senang, kami kembali ke kamar. Saatnya beres-beres, mulai dari ngecek dompet, charger, kamera, sampai memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Karena sekali touring jalan, kan gak enak harus putar balik cuman gara-gara ketinggalan sikat gigi. Semua sudah siap, perut terisi, dan semangat pun penuh. Touring hari ini siap dilanjutkan.
Perjalanan kami kali ini dari Malinau menuju Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, memakan waktu sekitar 5 jam. Dengan kecepatan santai 60-70 km per jam, jaraknya sekitar 210 km. Lumayan buat nguji ketahanan bokong dan kesabaran. Sepanjang jalan kami tidak banyak mendokumentasikan perjalanan. Bukan karena baterai habis atau kameranya ngambek, tapi karena pemandangannya mirip-mirip saja. Masih setia dengan hutan hijau yang luas, perkebunan yang tenang, dan pedesaan yang sejuk. Saking miripnya, kadang rasanya kayak nonton video yang di loop tanpa kita sadar. Namun ada satu hal yang menarik perhatian kami, yaitu deretan hutan produksi milik PT Adindo Hutani Lestari. Pohon-pohon ditanami rapi seperti pasukan baris berbaris, bikin iri taman kota. Kami juga melihat area pembibitan yang ditutupi rumah plastik besar, bersih, rapi, dan tertata. Kalau tanaman bisa ngomong, mungkin mereka bilang kami siap kerja, bos. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam, akhirnya kami putuskan untuk berhenti sebentar. Bukan karena capek, tapi karena cemilan di tas mulai teriak minta dibuka. Kami duduk sejenak, minum, dan ngemil sambil meluruskan punggung. Karena motor boleh kuat, tapi pinggang tetap manusia. Istirahat dulu. Kita jalanan kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Istirahat dulu sebentar. Ini sudah kurang lebih 3 jam lah menuju Bulungan, Tanjung Selor. Capek, pegel. Jadi minum-minum dulu, makan dulu, sambil mendinginkan kendaraan juga. Oke? Setelah rehat sejenak, ngelurusin kaki, dan ngabisin sisa cemilan, perjalanan kami pun dilanjutkan lagi. Gas pelan-pelan, karena selain jalan yang berliku, kami juga harus siap sapa dengan deretan kampung dan desa yang kami lewati. Mulai dari desa Sekatak, lanjut desa Pimping, terus ke Tanjung Palas Utara, dan beberapa desa lainnya yang jujur saja, kalau nggak fokus bisa-bisa dikira nama karakter dari sinetron. Tapi serius, kawasan ini punya keunikan sendiri. Masing-masing desa seperti punya cerita dan wajah khasnya. Sepanjang jalan kami asik berdiskusi berdua. Mau tutup hari ini dengan apa ya? Akhirnya pilihan jatuh ke satu tempat yang gak cuma sejuk, namun juga penuh dengan kenangan, yaitu air terjun Karai di Desa Antutan, Tanjung Palas Utara. Kenapa ke sana? Karena sekalian silaturahim ke sepupu yang sudah lama tidak bertemu. Kebetulan banget, beliau baru saja mutasi dari Kutai Kertanegara ke Tanjung Palas dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh daratan Kalimantan Utara. Hebat banget, capek pasti. Tapi kami lebih capek nyari sinyal di hutan. Kami tiba di rumah sepupu sekitar jam 13.30 siang. Rumahnya ada di pinggir sungai, adem, tenang, dan bikin pengen langsung rebahan. Setelah istirahat dan ngobrol sejenak, sekitar jam 15.30 kami pun lanjut tancap gas ke air terjun Karai. Bukan cuma buat lanjut destinasi, tapi juga buat melepas penat setelah 5 jam perjalanan. Dan tentu saja, saya ingin istri juga merasakan segarnya air pegunungan dan batu-batu licin, tetapi asik memanggil. Airnya dingin, tapi suasananya hangat. Cocok banget buat nutup hari ini yang luar biasa. Kami cukup kaget, ternyata tempat wisatanya ramai sekali. Ternyata ini mungkin efek libur anak sekolah, jadi ya wajar kalau dipenuhi dengan pengunjung.
Lucunya, saat yang lain sudah mulai beres-beres mau pulang, kami baru muncul dengan penuh semangat. Semangat 45 lagi. Mungkin kami terlalu santai sampai kesorean, atau memang spesialis datang di jam-jam tak terduga. Air terjunnya sendiri ternyata berada di bawah lembah, jadi ya siap-siap menuruni anak tangga yang jumlahnya cukup untuk bikin lutut mikir 2 kali. Apalagi pulangnya, naiknya semakin sulit. Tapi demi segarnya air terjun ya gas terus aja. Loket karcisnya ada di sebelah kiri begitu kita masuk area wisata. Gampang dicari, jadi nggak susah untuk bayar. Yang unik di sini, sepanjang jalan menuju lokasi, kita disuguhi kutipan-kutipan motivasi hidup dan lain-lainnya. Rasanya kayak lagi healing sambil baca status WhatsApp si dia. Bikin senyum-senyum sendiri, tapi juga sedikit nyesek. Kami akhirnya memilih tempat duduk di dekat sungai, alasannya biar bisa ngawasin barang-barang lebih gampang. Tapi sebenarnya kami nggak bawa uang sehingga tidak bisa sewa gazebo. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kami bisa nyebur, berenang di air yang dingin dan segar sebelum kami pulang ke Tanjung Selor. Teman-teman sekalian, kita sudah berada di air terjun Karai. Di belakang kita ada air terjunnya, tidak terlalu tinggi namun bebatuannya cukup besar-besar. Sore ini kita mau mandi-mandian di sini. Lagi banyak pengunjung. Airnya cukup jernih karena tidak hujan atau banjir dari arah hulu, sehingga lebih nyaman, lebih dingin airnya. Kalau gitu kami menikmati mandi sore dulu ya. Yang lain boleh mandi di rumah masing-masing. Banyak yang mengira bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal yang besar. Padahal seringkali justru ia tersembunyi dalam momen-momen kecil yang penuh makna. Seperti hari ini, di sela perjalanan panjang dan udara Kalimantan yang segar, kami berhenti sejenak, duduk berdua di tempat yang mungkin sederhana tapi terasa luar biasa. Hanya kami berdua, cemilan ringan dan tawa yang tak dibuat-buat. Di dalam Islam, pasangan hidup adalah bagian dari ketenangan. Di antara firman-Nya dalam Al-Quran dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Maka ketika kami sering lempar senyum, saling goda rebutan makanan, itu bukan sekedar candaan biasa, itu bentuk kesyukuran. Rasulullah pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik terhadap istrinya. Jadi tawa kecil ini adalah bentuk cinta yang tak butuh dekorasi mewah. Cemilan ini bukan sekedar camilan, tapi saksi bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk yang paling sederhana namun penuh dengan ketulusan. Perjalanan ini bukan hanya tentang kemana kami pergi, tapi dengan siapa kami berbagi langkah. Dan buat kalian yang menonton, semoga Tuhan mempertemukan kalian dengan seseorang yang bukan hanya serasi di depan kamera, tapi juga sejiwa dalam doa. Pasangan yang menenangkan seperti hujan di musim panas, yang hadir tak hanya saat bahagia, namun juga menguatkan saat letih dan lelah. Jangan buru-buru mengejar yang terlihat sempurna, tapi mintalah kepada Allah, kepada Tuhan kita, pasangan yang menuntun, yang sabar, dan yang setia mendampingi dalam doa dan perjuangan. Karena cinta yang diridhoinya akan selalu terasa cukup, bahkan saat hanya duduk berdua dan makan cemilan sambil tertawa.
Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah berganti baju. Menandakan kita telah selesai mandi bersama-sama mandi bersama-sama. Mandi di sungai bersama. Tidak apa-apa. Mandi di sungai bersama istri, dan airnya dingin, kita tidak bisa lama, cuman ya 20 menit aja kita mandi-mandi. Setelah itu kita bilas, ganti pakaian. Sekarang pukul menunjukkan jam 17.03. Kita akan balik menuju ibu kota Tanjung Telor, yaitu di Bulungan. Kita akan bermalam di kota ini sebelum besok kita melanjutkan wisata ke kilometer 17 ke arah Kabupaten Berau. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan skip, jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.